Show stand up komedi gue yang terbaru, Cerita Anehku, akan hadir di Bali, Pontianak, Bandung, Surabaya, Samarinda, dan Medan. Penjualan tiket dibuka tanggal 28 November 2025 pukul 2 siang WIB di www.ceritaanehku.com. Sampai bertemu di kota tersebut. Jadi kalau kalian ngikutin sosial media gue, itu ada satu postingan gue. Sebenarnya sih iseng banget ya. Bener-bener cuma iseng, gue lagi makan di suatu tempat. Gue makan gado-gado dalam pot. Di TikTok ternyata udah 9 juta. Di IG berapa tuh? 2 juta, 3 jutaan. Ternyata ramai banget gitu. Nah, gue sebenarnya udah kenal sama yang punya restoran tersebut ya, dan hari ini gue undang ke sini untuk ngobrol sama kita. Kok bisa sih restoran dia bikin menu yang kreatif banget, yang aneh-aneh banget? Mas Andrian Ishak, halo. Seorang chef. Halo Mas Ray. Chef apa sih sebenarnya, molekular gastronomi atau apa tuh, bener nggak namanya itu? Iya, molekular gastronomi ya. Oke. Cuman sebenarnya kan molekular gastronomi itu kan istilah yang dipakai untuk saintis kan. Oke. Sebenarnya kan saya bukan saintis, saya chef gitu. Oke. Jadi sebenarnya istilah yang tepat dipakai itu molecular cooking. Molecular cooking. Iya. Oke, nanti kita akan bahas. Cuman tadi Mas Andrian kesini itu membawa sesuatu yang berasap. Nih gue juga nggak tahu apaan nih. Ini ada di belakang kita, udah bunyi-bunyi nih. Kita mau demoin dulu kira-kira Siap. masakan atau makanan apa yang dibawa Chef Andrian. Sikat Chef. Oke, ini tiba-tiba studio gue diginiin. Gue disuruh pakai jas hujan. Ini mau ngapain nih Chef nih? Mau plating. Cuman kan biasanya plating kan di piring kan. Ini di meja. Oke. Plate itu kan bahasa Inggrisnya artinya piring lah. Ini Betul. desking dong, ini desking. Oke, Desking, ya. oke, Mau desking. Plating di meja, oke. Oke. Kita mau bikin apa by the way? Ini tuh Makanannya? komponen-komponen yang biasa ada di bubur kampiun. Bubur kampiun. Berarti ini bubur kampiun. Bubur kampiun dengan pepelotokan. Oke. Oke. Ini apa coba? Ketan? Iya. Bukan? Iya benar. Oh bener ketan. Mau ngapain dia? Dia plating beneran di desking, bener desking. Kok nggak ada waktu main ke Namas kemarin? Apa tuh? Ini? Makanya kan dibikin buat di sini aja. Wih, gokil. Ekresa Dining ini. Ini nama kantornya. Oh iya. Oke. Itu ketan. Lalu campur Tebak apa nih? bubur. Bubur apa nih? Bubur dengan kuning telur. Bukan. Ini bubur kacang hijau. Kan ada ijonya itu ya di dalam di dalam kalimat itu ada kata-kata ijo ya. Bubur kacang hijau tau nggak di dalamnya putih? Emang iya? Iya. Emang iya? Iya. Oh iya. Ini dikupas. Oh gitu. Kenapa nggak bubur kacang putih ya? Kan putih dia. Oke. Gokil. Next. Lalu ini ada apa ini? Pandan. Iya benar. Ah bener? Benar. Gokil gue. Kok tapi teksturnya agak beda ya? Teksturnya kenapa kayak gitu? Kayak kenyal banget ya? Kan bubur kampiun. Oh emang bubur kambing gitu ya? Iya. Oh I see. Oke. Ini ada filosofinya nggak nih Chef? Begini-begini. Hah? Apa polanya? Filosofi. Enggak sih, enggak ada. Kenapa dia mikir? Jedanya itu kan membuat kita kayak ada itu tadi barusan. Oke. Coba plating sendiri dong. Oke. Bagian dong plating. Coba. Kreasinya Chef Raditya 3. Wah. Set. Ini aja dari itu udah beda. Gokil. Sebelah sini agak biar balance. Oh ada balance ya berarti ya. Isu. Nah, Oke. oke. Lalu merah ada 5. Ya. Ini aja deh. Kaget gue. Ini apa nih? Tapioka. Biji salak. Biji salak. Oh iya benar. Oke. Perlu kreatif ini. Oke. Lalu Cakep ya warnanya. cakep sih. Oke. Lalu, nah ini bebas. Mau taruh di mana?
Ini biji Itu, salak juga. itu serikaya. Wow. Serikaya kayak gini. Ya. Kita kalau ditipu juga percaya, guys. Ini kurang nyebar nih yang tadi. Ini biji salak. Oh iya, maaf. Biji salak bukan dari salak ya? Tapi dari biji. Dari ubi dia, dari ubi. Dari ubi. Gitu kan? Yes. Ini harus diginin kan? Enggak. Oke. Oh, udah nyebar ya. Biar agak balance. Mau ngapain nih? Gue nggak ngerti nih. Kenapa dia harus begini di tempat gue? Ini pisang. Seenaknya aja dia nih. Ini pisang. Iya sih, banyak sih pisang kayak gitu bentuknya sih. Pisang. My God. Udah pegel dia tadi di jalan. Oh, ada itunya. Ada sayapnya. Ada sayapnya. Nice chef. Nice. Oke. Nah, ini bebas. Ini santan. Iya. Apa susu? Susu pandan. Susu pandan. Iya. Kok iya tadi santan? Oke, bebas ya. Susu pandan, guys. Mantap Bu. Oke. Wah, apa nih? Ini kayak exploding ya? Tapi bukan. Nah iya benar. Jadi kalau di Namas tuh di tim kita nyebut ini tuh peplotokan. Pepelotokan, oke. Kalau peplotokan bahasa Sunda. Yang gitu kan? Iya. Bunyi-bunyi. Kita nyebutnya peplotokan. Karena sebenarnya ini teknik yang emang kita create sendiri lah di kitchen. Oke. Gitu kan. Jadi teknik ini emang somehow kita yang invent lah bikin konsep seperti ini. Makanya kita sebut peplotokan. Bahaya nggak tuh chef tapi? Bismillah. Tapi aman kan? Aman. Iya, jadi ini tuh signature dish-nya Namas. Dari Namas berdiri dia udah begini? Enggak, sebenarnya ini baru ada di season 2 atau season 3. Oke. Iya, season 3 lah, pas pindah ke Gunawarman. Oke. Kita kan sebelumnya di Fatmawati kan. Oh iya? Oh, baru tahu bahkan. Sebelumnya di Fatmawati, waktu mulai pertama tuh 2 tahun di Fatmawati tuh kapasitasnya cuma buat 8. Wow, baru pindah ke Gunawarman. Pindah Gunawarman. Di Gunawarman 10 tahun baru sekarang pindah ke Brawijaya. Gokil, nice. Sikat. Wow. Perpeletokan. Wah. Ini putih tahu dikira ada ada keadaan darurat nih. Aduh. Wah. Berarti di Fatmawati belum ada ya? Belum. Gile. Nah ini setelah itu obligatory. Apa tuh? Wow. Gila. Wow. Oh ini nih, iya nih. Ini yang waktu awal kita ketemu tuh di Malang ya waktu itu ya? Apa di mana sih? Iya, benar. Iya, ini kan bawa kayak gini nih. Kaget banget gue pertama kalinya tuh ngeliat makanan bisa diginiin. Wow, nah inilah bubur kampiun. Bubur kampiun. Gila. Oke. Wow. Aman. Aman nggak ya? Dalam hati aman. Oke. Wow. Nah biasanya orang makannya nunggu dia reda. Iya, ini sejam ini baru kelar nih. Iya banget kayaknya. Iya. Karena kalau yang saya biasa makan di Namas itu Exploden kan. Exploden. Tapi ininya sama ya. Ada Tekniknya sama. pelotokannya. Pelotokannya sama.
Oh, ini bedanya di ingredients ini sehingga menghasilkan si bubur kampiun. Iya. I see. Karena ini ingredients yang biasa ada di bubur kampiun. Katanya Explodeng itu sempat mau dihilangin tapi ternyata banyak yang request. Apa gimana sih waktu itu? Iya, jadi waktu itu kita punya konsep yang beda ya, karena waktu di Gunawarman kan karena masih tempatnya itu satu ya. Hah? Jadi bayangin setiap dinner service kelar kita harus bersihin semuanya Iya, setiap bener. malam. Bener. Nah, akhirnya kita mau coba ganti waktu itu. Karena emang ini seru sih, cuman painstaking banget lah untuk bersih-bersihnya segala macam. Iya. Kebayang sih. Karena lengket kan pasti kan? Iya. Nah, akhirnya kita coba satu season kita ganti konsep finalenya. Finalnya pakai apa? Waktu itu kita bikin balon, Aha. terus tamu suruh niup sendiri sampai pecah gitu kan, sambil nyanyi. Niup sambil nyanyi bisa nggak? Susah sih. Susah ya? Susah. Gitu. Dinamis kan susah-susah. Iya emang iya. Gue makan aja jinakin bom. Iya. Oke. Nah, habis itu Protes. pas menu itu ada, terus tamu-tamu kayak, chef saya kan mau menu yang pakai jas hujan. Gitu. Dan itu bukan satu, banyak banget. Makanya tetap ada. Nah ini adalah versi bedanya dari itu. Oke. Nah ini kan udah nih. Nikmatinnya gimana nih berarti nih? Dipandang aja sih. Gue pikir buat dimakan. Nanti buat dilihat. Abstrak kan? Abstrak. Iya. Nanti tinggal diserok gitu berarti. Itu yang diserok. Oke kita coba ya. Ada itu nggak? Sendok dan mangkok. Sebenarnya sih idenya nggak usah pakai mangkok lagi, dia langsung. Oh langsung. Oh iya benar. Oke. Oke, ini berarti sebelum kita ngobrol kita nikmatin dulu ini ya. Berarti ini tadi apa ini chef? Srikaya. Srikaya, terus ada si biji salaknya. Nah, ya gitu benar makanya. Bener kan gini kan? Pandannya. Gilang lo temenin gue Gilang. Mana Gilang? Temenin. Coba sini. Coba lo cobain. Gue pertama kali ini kayak gini lo. Oke, kita coba ya. Coba Gil. Ini tuh pisangnya. Nih bang, ini lebah ganteng. ini Srikaya. Coba ya. Wow. Nggak dapat ya itu ya. Thank you bang. Itu part of the experience. Wow, enak lagi. Wow. Chef, tapi jujur ya. Gue tiap kali ke Namas, sebenarnya ini buat konteks saja ya. Jadi awalnya kan ketemu Chef Andrian itu waktu di luar kota, acara Putri Tanjung. Terus habis itu kenal, pas lagi kita talk show bareng. Terus gue ngeliat anjir nih kreatif banget sih. Nggak pernah tahu gue soal molecular gastro cooking tadi ya. Yang gastronomi cooking tadi. Nggak pernah tahu. Nyari tahu, Google dari situ. Udah langsung tertarik banget. Tertarik pengen nyobain. Mainlah yang ke Gunawarman. Nah, ini jujur ya. Waktu itu ngerasa kayak, oke, ini konsepnya menarik. Tapi rasanya ternyata enak. Jadi sempat kayak ngerasa kayak, kan banyak ya makanan atau restoran yang mainin konsep gitu. Tapi ya udah it's for the experience, bukan for the taste gitu. Ngerti gak sih maksudnya? Yeah. So, akhirnya gue kesana, makan, anjir nih enak banget lagi makanannya. Sampai nih buat yang nggak tahu, jadi di hari sebelum pernikahan sama Anissa, itu si adik-adik gue bikinin kayak bachelor night gitu loh. Ya kan di mau ditraktir makan segala macam, dibawanya ke Namas. Jadi kita ke Namas bareng-bareng. Berenam apa ya? Iya waktu itu ya masih inget ya, berenam sama mereka. Kita makan di Namas segala macam. Akhirnya Valentine datang lagi sama Anissa. Waktu itu anjir gitu. Tapi Namas tuh memang seneng karena gue di kreatif kan. Karena saya di kreatif tuh ngerasa kayak yang ini tuh jadi beresonansi gitu. Udah waktu itu kalau nggak salah terakhir yang film ya, kan Namas ada tema-temanya tuh. Cinema. Cinema udah lama nggak main chef. Lama gue nggak main ke situ karena lagi sibuk sana sini lah. Udah nggak pernah kepikiran Namas lagi gitu. Tiba-tiba bertahun-tahun kemudian main di YouTube-nya ABG, podcast ABG Arif Brata sama Gilbas sama Bintang Emon ya. Ngobrol-ngobrol, ngomongin makanan. Lo tau Namas nggak? Ingat lagi gue. Anjir udah lama lagi gak ke Namas. WA lah mereka bertiga. Oh jadi mereka yang WA gitu? Enggak, gue yang WA. Oke. Gue yang WA, mereka bilang, mau gak gue traktir? Kalian bertiga makan di Namas. Karena kan pas lagi podcast itu mereka kayak, apaan nih gitu. Gue traktir deh ke Namas, kumpulin ininya jadwalnya. Oke. Main kesana, main blowing kan. Anjir terus gue ngeliat,
gila baru banget nih. Kita ketemu di situ. Ketemu terus Mas Andrian bilang, gue buka baru nih buba gitu. Di mana tempatnya? Di sini juga. Tapi kalau siang. Jadi malamnya nama, siangnya buba gitu. Menunya kayak apa? Ngeliat menunya kan, wah ini menarik juga nih. Makanlah di buba. Nah buat yang nggak tahu, buba itu kayak menu-menunya Namas, tapi ala carte lah gitu Yes, kan. yeah. Dan nggak semua menu kan sebenarnya di situ. Iya. Nyobain makan di situ, ketagihan gue. Jadi gue sebenarnya udah berkali-kali tuh Iya, kesana waktu tuh. itu udah yang keberapa tuh kan yang pas Iya, makan iya. gado-gado kan. Pada cerita nggak di situ? Cerita. Oh iya. Datang terus tuh gue, dan gue selalu datangnya pagi jam 8. Iya. Kenapa? Karena abis nganter anak ke sekolah. Oh. Jadi nganter anak ke sejalur sekolah. jadi. Enggak sejalur. Oke. Cuman kayak biasa lah sama istri nganter anak terus kayak ngapain dulu yuk? Ke buba dulu gitu. Berkali-kali ke sana. Nah waktu itu lagi iseng banget. Gue lagi iseng banget. Karena biasanya kalau ke buba tuh paling cuman ya pas lagi ada kegiatan sehari-hari, terus hari ini lagi makan sama anak mau ke buba ya kan gue suka bikin yang video-video keseharian aja lah gitu. Lagi main di buba, dapet yang gado-gado pot itu juga iseng tuh. Gue videoin aja gitu. Nggak taunya rame bener tuh video. Sekarang mau makan di sana susah. Gara-gara ulah gue sendiri. Susah. Tapi emang lagi rame ya jadinya. Ya? Rame banget. Kemarin ya. katanya ada yang dari dari luar kota. Tapi pesawat telat tuh gimana ceritanya tuh Chef? Ya dari Semarang mereka berenam. Terus pas kan emang karena banyak yang waiting list ya. Udah huru-hara banget ya orang ngantri di depan. Oh iya. Nah terus yang berenam ini kan cukup spacey ya. Jadi makan tempat ya kalau itu kosong lama kan. Oke. Ya udah akhirnya kita kasih buat tamu yang waiting list. Gitu. Karena kan dia nggak datang waktu itu tanpa kabar kita nggak tahu kan. Oke, terus. Mungkin karena lagi di pesawat kali atau gimana ya. Pokoknya nggak dapat kabar gitu. Nah tiba-tiba datang gitu kan. Iya. Terus diceritain lah gitu kan. Bener nggak tuh karena pesawatnya telat gitu. Akhirnya ya udah untungnya mereka mau nunggu gitu loh. Oh. Ya, mungkin karena udah jauh juga ya. Untuk nyari slot. Siapa tahu ada yang ini ada yang itu gitu. Akhirnya ya kita prioritasin juga gitu kan karena ya kasihan juga kan mereka udah jauh-jauh gitu kan. Iya. Oke, nah ini sebelum kita lanjut ngobrol, ini tuh mending kita abisin, kita bagi-bagi makan di sini atau abis ngobrol selesai ini masih aman juga buat dimakan, masih oke juga? Masih oke. Oke. Aman. Kita mau ngomong yang tarik agak jauh dulu ya. Jadi kenapa Chef Andrian ini memutuskan untuk bikin masakan yang seperti ini? Itu memang historinya apa? Sejarahnya apa tuh? Sebenarnya kan dari dulu tuh emang seneng seni ya. Oke. Jadi beraneka ragam lah gitu kan sampai akhirnya awalnya sih ngelukis terus bikin patung gitu kan. Oke. Terus di musik juga gitu kan. Habis itu ya udah kayak pengen ada sesuatu lagi yang lain nih apa nih gitu kan. Ya udah makanan gitu loh. Oke. Itu tapi kan pengen sesuatu apa lagi itu kan biasanya ada pemicunya kan? Apa nonton cooking show kah atau apa? Maksudnya kan kenapa harus Enggak sih, apa lagi sebenarnya itu karena cooking? kan konsep molekular gastronomi ya pada saat itu ya. Orang kan ngeliat aneh banget gitu kan. Nah, kebetulan waktu itu emang dari mulai ngelukis segala macam tuh emang Aneh. alirannya aneh gitu. Apa alirannya? Nggak tahu ya, kalau di melukis ada aliran kayak molekular gastronominya mungkin itu kali ya. Apa kubisme atau yang kayak Picasso gitu yang kotak-kotak gitu atau? Jadi dulu ceritanya waktu SD, kan bokap kan catering, kan zaman dulu tuh ada mesin tik yang gede itu. Nah pas lagi nggak dipakai, gue pakai tuh mesin tik. Buat? Gitu kan. Buat ngegambar. Jadi ngegambarnya itu pakai huruf X sama O aja. Nah jadinya tuh robot Voltus waktu itu. Karena waktu itu anak-anak lagi pada senang robot Voltus kan. Jadi gambar tuh robot Voltus pakai mesin tik. Nggak tahu tuh aliran apa. Iya, aliran repot sih lebih. Aliran repot. Jadi kan dulu mesin tik itu kan bisa fleksibel ya, nggak yang cetak-cetak gitu. Bisa diatur gitu. Cetek, diatur lagi. Cetek gitu. Jadi satu kertas HVS itulah. Umur berapa itu? SD. Waktu itu zaman-zamannya ada patinosidin. Iya, bagus gitu kan? Iya. Yang tiap kali gambar apa bagus. Jadi nyokap diem-diem ngirim tuh gambar itu. Ketikan menjadi gambar. Iya. Ketikannya jadi gambar ke patinosidin. Oke. Terus? Kan patinosidin kan suka ngambil gitu kan. Bagus gitu kan. Iya benar. Nah pas yang gambar gue itu kayak
wah yang ini beda nih. Terus dia bilang, Dia bilang bagus ya tapi kayak kaget gitu loh, kayak dari sekian banyak lukisan nggak ada yang kayak begitu gitu kan. Jadi kayak dia juga shock juga gitu. ini apa sih gitu? Gue nggak tahu tuh kalau nyokap ngirim. Masuk TV berarti gambar itu. Masuk. Nah kaget dong waktu itu pas lihat. Iyalah kaget lah. Kaget lah. Tuh masuk ke Patino Sidin tuh. Oke. TVRI ya? Dulu juga? kan orang-orang pada Patino Sidin gitu kan. TVRI kan? Iya. Anjir, itu tahun berapa tuh? Oke. Berarti ngelukis itu memang passion lama berarti. Karena kan dari kecil udah Iya. ngirim ke Patino kan, berarti dalam kepala oke, gue akan visual art lah gitu kan dulu. Iya. Oh, itu efeknya kemana? Ke kuliah kah? Jadi milihnya visual art atau? Enggak juga sih. Kuliah malah ngambil administrasi. Wadaw, bener. Tapi SMA ikutan lomba lukis atau? Iya sering. Akhirnya kan dari situ kan didaftarin, ada lomba apa didaftarin sama orang tua kan. Kayak gitu-gitu, lomba kaligrafi aja didaftarin gitu kan. Lomba ada 17-an di komplek didaftarin gitu. Berarti artinya sampai dengan kuliah administrasi itu keinginan untuk hidup dari memasak belum ada? Belum. Padahal kan bokap udah di catering Iya. kan. Sehari-hari emang pas buka kamar tidur tuh udah bau bumbu dapur gitu kan. Dapur tuh di bawah gitu loh. Jadi emang udah biasa gitu. Orang lalu lalang gitu kayak nyiapin makanan apa segala macam itu udah biasa. Cuma ketertarikan belum ada. Jauh lah sebagai chef nggak kebayang lah. Nggak Gua kan kebayang. jadi chef itu nggak mungkin deh pada saat itu. Enggak. Dulu ada kejadian lucu. Jadi waktu pas di rumah itu udah kayaknya SMP. Waktu itu lagi mulai demen-demennya ngeband gitu kan. Ya udah terus pas keluar dari kamar, bokap tuh, nah tuh anak saya yang itu tuh senengnya masak tuh. Padahal ngeband dulu. Padahal ngeband. Makanya masak, kapan masaknya gitu kan. Jadi rupanya tuh ada cerita, ada momen yang bokap inget banget saat itu. Karena pengen les gitar nggak dikasih, akhirnya gue coba ke tetangga yang jago main gitar. Oke. Minta diajarin lah gitu kan. Lalu? Bro ajarin dong main gitar gitu kan. Mau bayar pakai apa lu gitu kan. Karena dia tahu gue catering gitu ya. Ya udahlah makanan lah gitu kan. Ya udah bawain aja martabak nanti gue ajarin gitu. Ke dapur bokap, martabak bikinnya gimana sih gitu kan. Ya udah akhirnya ke tukang martabak nanya gitu kan. Ke tukang martabak nanya, "Bang, bikin martabak gimana?" Sebenarnya kan itu kan drive-nya pengen belajar gitar sebenarnya bukan masak gitu. Terus? Cuma bokap ngelihatnya masaknya gitu loh. Ngerti gak? Jadi kayak Paham. nggak kepikir banget saat bokap berpikir begitu. Gue lagi demen-demennya ngeband gitu kan. Yang dia lihat ini orang niat belajar masak gitu kan. Kayak les mau gitu. bikin apa sampai ngulik sendiri, nyoba sendiri. Padahal kan gagal. Martabak. Kenapa nggak kepikiran minta duit jajan dan duit jajan yang dibeli martabak? Nggak dikasih waktu itu. Duit jajan pun juga nggak dikasih. Udah keburu habis duluan. Oke. Mau minta lagi takut ketahuan moles. Iya. Gue mau martabak nih pak gitu. Buat apa? Nanti kalau dia kasih duit ketahuan buat les gitar kan malah nggak dibolehin lagi ke tetangga gitu kan? Iya. Akhirnya belajar sendiri bikin martabak. Iya. Di tukang martabak. Tukang martabak juga sebenarnya kan nggak tahu resepinya kan. Karena maksudnya yang di kedainya mereka kan biasanya mereka cuma Kayak adonan bikin aja. doang kan. Mungkin kokinya beda lagi gitu. Terus belajarnya menjadi? Ya nebak-nebak aja. Dia cuma bilang ya ada tepung, mentega, gula, telur gitu. Oh oke. Ke dapur udah ngubak-ngubak tuh. Dapur bokap. Bikin lah tuh martabak habis dikasih ke. Pakai bahan yang buat cateringnya bokap. Iya. Pas dia mau masak kayak tepung mana ya? Kok habis ya? Karena buat martabak. Dibawa. Masih kan nggak? Dia suka nggak? Enggak lah. Oh nggak enak maksudnya? Gagal total. Terus. Ya udah, habis itu Seru-seru. belajar. Habis itu belajar masak emang enggak. Makanya bokap saat itu bilang anak saya yang itu tuh senengnya masak gitu. Oke, karena Agak kreatif bingung banget juga. loh. Karena makanannya Namas, makanannya Buba itu kreatif banget. Dan kirain memang dari dulu sukanya masak, tapi ternyata enggak. Oke, belajar gitar, kuliah administrasi. Gimana nih bisa jadi chef itu gimana? Mungkin karena dulu waktu kuliah di Bandung ya, bokap kan sering
nengokin. Terus kalau lagi bokap nengokin, biasanya kalau anak-anak kosan di luar kota tuh orang tua datang tuh perbaikan gizi kan. Kayak, wah kebenaran nih gitu kan. Akhirnya ngajakin makan di sini, di situ segala macem lah. Cobain lah. Emang bokap juga seneng banget kan. Bokap kan aslinya executive chef kan dia. Hotel Desindes, tau nggak zaman dulu banget, zaman Belanda sebelum Hotel Indonesia. Oke. Nah bokap tuh executive chefnya. Enggak, udah nggak ada. Duta Merlin tadi. Oh buka lagi mungkin ya? Mungkin. Tapi Lo bisa traveling lo. Ya intinya sih itu hotel zaman penjajahan sebelum HI. Bokap tuh executive chef lah situ. Oke, ya susah pasti kan, masuk sana susah lah pasti. Artinya kan secara teknis bokap jago lah. Bokap sebenarnya kan bener-bener perantau ya, yang nggak ada background sebenarnya, nggak ada background kuliner. Ya beliau tuh emang bener-bener dari datang situ emang ngerintis karir. Oke. Dari bawah. Oke, perbaikan gizi, diajak nyoba-nyobain makanan, apa nih artinya? Udah jadi cinta makanan kah? Atau, Iya, jadi paletnya udah kebiasa kan, udah terbiasa karena bokap kalau nggak ngajakin makan di luar, pasti makan di rumah. Bokap tuh seneng bikin masakan yang fancy gitulah. Oke. Kayak gitu. Oke. Berarti peletnya ke develop, jadi suka makan. Tapi kan baru suka makan nih, belum ke gua mau hidup dari masak kan. Iya sih. Nah itu momennya Momennya ya udah pas dari ngelukis musik alirannya udah pada nggak jelas gitu kan. Jadi kayak musik apa sih? Apa? Metal kah? Ya banyak sih campur-campur. Okay. Cuman saat di momen switch ke masak itu waktu itu lagi senengnya sama Bjork. Bjork, musik-musik aneh, Icelandic gitu ya. Jadi pas ngedengerin wah ini oke nih gitu kan. Oke. Kebayang lagi. Nah jadi kayak pas masak juga temen-temen ya mungkin karena dia tahu setiap gue bikin sesuatu kayak harus beda gitu kan. Jadi pas dulu jadi sebelum Namas itu ada namanya Magali. Oke, Magali. Magali itu kayak makanan rumahan banget lah. Even lebih rumahan daripada Buba gitu. Oke. Buat anak-anak nongkrong lah saat itu gitu. Oke. Di situ sebenarnya momen gue belajar masak. Artinya apa? Kerja di Magali maksudnya? Enggak. Jadi kayak waktu switch dari ngeband terus ke masak itu benar-benar kayak mungkin bisa ya gue masak ya gitu kan. Karena bokap kan udah ngelatih banget sebenarnya. Tapi di momen itu bokap udah meninggal. Nah maksudnya Magali bikin sendiri? Jadi Magali bikin sendiri. Okay. Jadi kayak pengen belajar tapi langsung mempraktekin gitu loh. Jadi langsung buka restoran? Langsung buka. Wow. Langsung buka tapi belajar dari mamang bibi yang jago-jago masak di keluarga. Iya, gitu. yang minta resep lah gitu kan. Yang bantuin bokap bikin catering kan sebenarnya kan. Nah jadi saat itu kayak ngerasa ya udah ngelatih skill dulu nih gitu kan. Cuman kan teman-teman karena tahu dari dulu emang alirannya suka yang aneh gitu kan. Terus kayak pas jualan di Magali itu kayak nggak mungkin lah dia cuma bikin ayam kecap doang gitu, ayam bakar doang gitu. Di Magali tuh ayam bakar? Model-model gitulah. Ya gitu kan. yang B lah itu menu-menu standar pasti lah. ada yang anehnya gitu loh. Oke, ini tempatnya di mana Magali nih? Fatmawati. Oke. Fatmawati Raya nih berarti ya. Oke. Udah di Magali, teman-teman bilang kayak gitu. Nah itu apa? Ke challenge kah atau? Enggak. Jadi sebenarnya mereka nggak tahu. Jadi Magali itu kan di lantai 1. Nah di lantai 2-nya gue udah mulai ngulik. Oh gitu. Jadi waktu decide, gue harus masak nih gitu kan. Habis itu langsung ngeceknya di Google waktu itu the best restaurant in the world. Jadi keluarnya El Bulli waktu itu Spanyol. Iya tahu. Itu ya benar-benar. Ya saat itu El Bulli baru tuh ngeliat, ya kok makanan bisa kayak begini ya. Kebuka gitu loh, maksudnya kayak baru nge-trigger di situ gitu kan. Ternyata bisa makanan seaneh itu gitu loh. Baru di situ gue kayak seneng. Maksudnya selama ini sering diajak bokap ngecek ke resepsi kawinan cateringnya kan. Segala macam terus di dapur kayak nggak ada interest aja gitu loh. Tapi pas ngelihat El Bulli itu kayak wow luar biasa makanan bisa senyeni itu gitu kan. Nah di situ baru kayak oke nih gue mesti belajar nih. Si molekuler gastronomi itu.
Oke. Gitu. Nah, El Bulli itu kan bisa yang dia tutup berapa bulan hanya buat development kan? Iya, 6 bulan tutup, 6 bulan buka deh. 6 bulan tutup, 6 bulan buka lagi kan? Nah, berarti dari situ chef ngerasa kayak, oh berarti makanan tuh bisa seserius itu di develop gitu dong. Oke, makanya di lantai 2-nya Magali, laboratoriumnya di situlah kira-kira ya? Iya betul. Anjir keren banget. Terus apa langkah pertama mempelajari molekular gastronomi? Karena kan belum ada yang buka kan di Indonesia saat itu dong. Apa langkah pertamanya apa? Kan cuma ngeliat doang tuh si El Bulli itu. Ya jadi pas ngelihat kayak emang agak bikin jiper juga sih, karena kan El Bulli tuh si Ferran Adria ya, si chefnya itu kan emang chef banget yang scientific lah gitu kan. Sementara aku bukan scientist juga, bukan chef juga, tapi anaknya chef gitu kan. Betul. Cuman kayak bisa nggak ya gitu kan. Waktu itu nyoba belajar sendiri lewat Google gitu. Cuman kayak nggak semangat aja gitu, karena kayak nggak punya base kan. Bokap kan udah meninggal. Oke. Gitu. Oke. Nggak ada mentor juga. Akhirnya ketemulah satu sosok ini yang menurut gue sih yang paling nge-trigger si molekular gastronomi ini, Heston Blumenthal. Heston Blumenthal. Blumenthal. Oke. Dia restorannya Fat Duck di UK. Oke. Ya, bukan ketemu in person gini, maksudnya ketemu di Iya, ketemu profilnya lah. Iya, ketemu profilnya kayak waktu ngeliat profilnya itu kayak ini orang keren nih, nggak kayak chef pada umumnya gitu. Terus pas dicek ternyata di molekular gastronomi juga gitu. Restorannya keren banget, malah lebih keren dari El Bulli gitu kan. Lebih fun lah, lebih ya namas gitu kan. Iya. Nah jadi pas ngecek molekular gastronomi Heston, nah pas ngecek si biografinya Heston ini ternyata beliau juga self-taught gitu kan. Jadi nggak ada basic experience di kuliner kayak si Ferran Adria gitu kan. Oke. Nah, pas wah Heston apa nih buku pertama yang dia pelajarin? Langsung gue cari tuh buku pertamanya dia. Istilahnya harus jadi buku pertama gue juga gitu. Apa tuh? On Food and Cooking, Harold McGee. Oke. Jadi bukunya tentang kayak telur, cuman apa propertiesnya telur, terus gimana nge-modified kenapa telur itu berkoagulasi pada saat terjadi proses masak tertentu segala macem gitu. Halo. Ya udahlah, waktu itu beli buku itu karena cukup memotivasi kan, karena Heston juga kan dia dari engineering kan. Oke. Sampai akhirnya punya restoran hebat banget gitu kan sekarang. Oke. Kan. Belajarlah di situ. Belajarlah situ. Nah, pas buka buku itu tuh kayak ternyata yang dipelajarin di situ tuh benar-benar keseharian gitu, ya gula, ya susu, ya telur. Cuman kan kita jadi lebih ngerti ya. Jadi pada saat kita ngegoreng telur gitu kan, jadi oh ini yang terjadi gitu. Karena kita baca bukunya kan gitu loh. Nah jadi dari situ mulai tuh kayak untuk memodifikasi kan kita harus tahu karakter dia kan. Jadi akhirnya kita bisa memodifikasi gitu kan. Akhirnya baru mulai bermain lah dengan ingredients. Baru akhirnya agak challenging banget saat itu karena bukunya nggak ada kan. Bahan-bahannya apalagi alat-alat laboratori gitu kan. Oke. Jadi agak susah untuk kita purchase saat itu kan. Oke. Jadi challenging banget. Jadi keinginannya udah ada, tapi ilmunya cuman sebatas di internet gitu kan. Iya dan alatnya susah. Alatnya susah. Masih ingat nggak apa yang pertama kali akhirnya menu apa yang happy banget bahkan sebelum Namas buka, kayak momen dimana ini nih menu yang kayak gini nih yang nanti akan gue jual gitu. Jadi waktu beli buku itu ya, maksudnya gue coba mempelajari, terus ada satu teknik sous vide ya. Sous vide, Waktu itu kan kayak sous vide itu kayak nggak kayak sekarang gitu ya. Saat itu pas ngeliat sous vide, terus ngeliat bukunya, ngeliat teorinya segala macem, nyari-nyari lah tuh di Jakarta lah. Oke. Nggak ada kan. Alat sous vide kan yang direbus itu kan? Nggak ada tuh dulu? Nggak ada. Oke. Dulu yang kebetulan yang gue lihat tuh yang kayak rice cooker gitu loh. Oke. Sous vide-nya gitu. Habis itu nyari ke Metro segala macam kayak gitu-gitu kayak. Apaan tuh, masa rice cooker ada bisa sampai 0, temperaturnya gitu kan. Ya udah, akhirnya nggak dapet, coba-coba sendiri aja tuh, manual tapi jadinya karena tahu teorinya. Jadi coba manual, terus kan telur itu kalau di sous vide itu bagus banget gitu kan. Dia bisa di setengah, kayak orang-orang lihatnya kayak setengah matang, tapi pas dibelah itu nggak buyar gitu kan.
Itu menarik saat itu. Jadi gue coba pelajarin aja sendiri. Akhirnya suvinya manual. Saat awal-awal ya Awal-awal. manual. Dan jadi. Jadi, cuman susah konsistensinya aja sih. Oh. Karena kan manual kan, mesti nyalain kompor, matiin, masukin es, ada temperatur, dilihat jangan sampai turun atau ketinggian kan. Iya. Habis itu nyalain lagi, masukin es, turun, begitu aja terus. Yang nge-scale-nya jadi susah dong. Ya kan kalau ada yang pesan 10 aja. Tapi kan nggak, waktu itu kan masih eksperimen sebelum buka. Oh iya benar. Berarti apa menu awal banget apa? Kan kalau sekarang kalau kita main ke Namas atau ke Buba kan ada yang paha ikan, terus ada apa Menu ini awal itu. banget es teh panas. Es teh panas, capek bener gue. Apa tuh es teh panas? Jadi Satu cangkir, sebelah kanan panas, sebelah kiri dingin. Tapi nggak nyampur, nggak ada pemisahnya. Nanti pas diminum mulutnya kanan panas, kiri dingin. Kayak anyang-anyangan gitu jadi. kok gue nggak pernah lihat lagi tuh. Itu kan season 1. Oh karena season 1 ya. Season 1 kan di Fatmawati. Kenapa nggak dibawa lagi? Kan suka ada makanan-makanan yang antar season masih ada. Iya, waktu itu kan enak ya, maksudnya Namas dulu itu cuma 4 kali 4 meter ya. Kecil banget. 8 kursi, 8 meja. 8 meja, terus dapurnya kecil banget. Jadi untuk ngirim itu es teh panas ke meja itu nggak jauh gitu kan. Dan nggak yang kayak sekarang tamunya banyak gitu kan. Jadi kayak untuk 8 kan kayak hands on aja langsung gitu loh. Tunggu. Es teh panas. Es teh panas itu kreatif banget sih. Tekniknya apa itu? Misahinnya gimana? Apa rahasia kah? Atau Enggak sih. gimana cara misahinnya? Itu kan juga inspirasinya dari Heston Blumenthal itu kan di Vet Duck itu. Gitu. Jadi secara teori air itu kan pasti nyampur kan. Tapi ada yang nggak nyampur. Tapi termasuk juga air, which is agar. Agar kan kalau kita bikin 2 agar digabung jadi satu kan nggak akan nyampur kan. Betul. Kan. Nah secara sains nih baru kita ngomong nih. Gimana caranya agar itu cair gitu kan. Nah itu, jadi ada liquid gel istilah tekniknya lah. Jadi agarnya cair, cuman somehow teksturnya itu tetap nggak kayak air, gitu. Karena dia agar gitu kan. Ribet ya. Iya, mulai hilang gue. Tapi kalau diminum kayak air, bisa diminum. Nah jadi kalau diminum tuh teksturnya nggak kayak air biasa, makanya kita kasih acidic di situ, kita kasih lemon. Karena pada saat mulut kita kena acid, kena sour gitu, ada produksi saliva kan di situ kan. Nah jadi ngetrik gitu, nipu tekstur di mulut kalau ini tuh cair padahal enggak gitu. Wow, that's actually very amazing sih. Kayak ngakalinnya tuh lewat sistem ya, sistem mulut sendiri ya. Iya. Jadi tekstur itu bukan dari ininya, tapi dari hasil ingredients yang membuat itu jadi teksturnya kayak gitu. Multisensorinya sebenarnya, ya multisensori di keseluruhan badan kita lah. Cara kita merespon asam, manis, pahit, asin segala macam itu dijadikan sebuah konsep dish gitu. Keren sih. Keren. Itu es teh panas. Apalagi yang awal-awal, menu awal-awal? Pencuci mulut. Nih pasti aneh lagi nih. Apa nih pencuci mulut ngapain nih? Sabun gitu. Kita bikin sabun. Bikin pencuci sabun. mulut. Jadi lucu sih, maksudnya waktu itu lagi seneng ada satu teknik yang baru bisa bikin busa kan. Busa ini harus jadi apa ya? Masa orang suruh makan busa? Jadi waktu awal-awal di Magari itu di lantai atas mulai eksperimen. Jadi beli tuh ember, beli tuh pel yang baru ya, terus isi air, terus kasih busa gitu kan. Kan ada cleaning service tuh situ kan. Terus pas ngeliat itu, gue bilang itu minum aja gitu. Terus kayak bener aja gitu kan. Enggak beneran ya, dicontohin minum gitu kan. Kan itu kan keisengan aja gitu kan, karena baru bisa bikin busa gitu kan. Tapi bisa diminum. Bisa kan, kita bikin kan busanya itu kan dari makanan gitu, maksudnya dari minuman. Dia cleaning service nggak tahu kalau itu makanan Nggak kan? tahu. Oh. Nggak tahu. Itu yang itu ya, yang ada ada platingnya gitu, terus ada sabun kotak, terus ada busa di samping-sampingnya kan? Oh itu ya, itu season lama juga itu. Itu dari season 1 itu sebenarnya. Jadi pencuci mulut itu
juga dapat namanya itu dari customer Magali. Jadi saat waktu Magali itu drop lah gitu kan. Nah pengen dinaikin gimana ya? Mungkin dengan molekuler gastronomi gitu kan. Karena kan udah lumayan lama nih ngejalaninnya kan. Habis itu baru tuh dikasih si menu si sabun itu gitu loh. Oh. Terciptalah ide itu menamakan pencuci mulut itu karena dari customer gitu loh. Saat customer Magali ngeliat itu, wah ini mah pencuci mulut ini. Ini mah beneran pencuci mulut. Iya gitu. Ini kan kalau pencuci mulut kan bahasa Indonesia kan itu dessert. Dessert kan, ya, gitu kan. paham. Ya udah kita bikin jadi sabun gitu loh. Oh, jadi sabun. Iya. Oke, berarti artinya dulu itu nggak ada belum ada niat memisahkan satu restoran molekuler gastronomi. Jadi artinya yang di lantai 2 itu hanya untuk mensuplemen menu-menu Magali. Enggak juga. Lantai 2 itu benar-benar a place for me to explore aja sih. Tahu nggak ujungnya nanti mau misahin restoran? Jadi eksplorasi itu buat apa? Buat menunya Magali? Hobi aja. Oh. Nggak kepikiran sama sekali akan jadi nama saat itu. Nggak kepikiran untuk dijual juga kah? Enggak. Saat Magali drop iya, cuman pas kita ngeluarin es teh panas itu ke tamu Magali kan mereka pada heboh ya. Cuman jadi bayangin satu cangkir kecil terus nggak full lagi. Cuman setengah kita bikin just for the experience kan. Saat itu tahun 2012 jual satu cangkir yang nggak full itu 50.000. Nggak ada yang mau beli kan. Mereka udah senang tapi mereka tidak bisa mengappreciate gitu. Gue cuman ngelihat saat itu maybe bukan di right place untuk jual yang seperti ini di Magali gitu. Nggak kepikiran sama sekali mau bikin namas. Akhirnya bisa jadi namas? Nah itu karena temen sering datang ke Magali itu kan kayak dia tahu si Andrian nih lagi eksperimen apa nih, menunya dikeluarin. Nah, the momentnya itu the momentnya istilahnya. Sambil nyoba lagi ya. Iya dong. Ini nih yang sini. Terus? Ada dari majalah Garuda In-Flight. Tahu? Ya. Jadi teman tuh bilang, ini ada nih teman gue nih dari majalah mau ngeliput gitu kan. Terus? Jadi dia bilang nih ke si orang Garuda ini, teman gue nih bikin makanan aneh-aneh banget deh gitu kan. Oke. Karena dia sering nulis artikel soal makanan kan, si yang temannya di Garuda itu kan. Terus pas diulik, yang orang Garuda bilang itu mah molekuler gastronomi gitu kan. Lo ngerti dia tuh. Ngerti gitu, makanya langsung ngontek, datang, minta dibikinin set menu. Akhirnya gue bikinin tuh set menu buat berempat saat itu. Oke. 12 course waktu itu. Gue bikinin terus ada yang satu set menunya itu buat difoto. Habis itu setelah 1 minggu sebelum naik cetak ya, terus gue bilang kayak, bro gue jualan dong gitu kan. Ya udahlah sekalian lah. Tadi itu dia cuma mengeliput ini ada orang yang lagi ngegelutin molekuler gastronomi di Jakarta nih gitu kan. Ya udah pas gue bilang gitu kayak, ya udah sekalian lah. Jangan orang baca cuman tahu doang gitu loh. Oh ya udah gitu kan. Apa namanya gitu kan dia nanya. Ntar deh gue telepon lagi deh gitu kan. Langsung buru-buru cari nama waktu itu. Nama itu kan doa artinya kan. Ya udah cuman dari Google Translate doa dari berbagai bahasa apa yang keren kedengerannya gitu kan. Oh. Dari Persia kan waktu itu bahasa Persia itu namas gitu kan. Nah, udah akhirnya bro masukin namas gitu kan. Ya terus orang kalau mau booking gimana? Ya udah masukin aja websitenya gitu kan. Udah ada website belum? Ya, udah bikin udah beli belum domainnya gitu. Enggak lah nggak ada gitu kan. Ternyata ada gitu kan. Akhirnya Namas Dining itu karena Namas itu udah ada jadi Namas Dining ditambahin dining gitu loh. Akhirnya udah pas naik cetak kita bikin langsung sistemnya. Nah udah mulai di situ. Gila sih. Artinya kalau nggak di interview nggak bikin restoran dong? Nggak bikin restoran. Wah aneh bener sumpah. Bisa gitu ya? Asli nggak kebayang juga saat mulai saat itu gitu. Nah ya Garuda In-Flight naik. Garuda In-Flight kan majalah yang dikasih di bisnis kan biasanya kan? Enggak ya waktu itu semua deh. Oh semua ekonomi juga dapat ya? Semua. Oh yang di depan ini yang ditaruh di situ. Iya sekarang udah nggak ada tuh ya? Apa nggak tahu deh masih ada nggak sih? Nah Garuda In-Flight naik ngaruh nggak? Tapi nggak langsung. Oh.
nggak langsung. Dia tamu pertama Namas itu 3 bulan. Maksudnya? 3 bulan setelah publish itu baru, nggak sih, nggak nyampe 3 bulan. Maksudnya setelah publish majalahnya nggak langsung. Karena gini, waktu majalah itu publish, aksesnya belum bisa gitu loh. Karena kan darurat banget waktu itu kan bikin websitenya kan. Jadi cuman kalau orang mau jadi pas ngeklik websitenya itu cuman item doang, terus ada tulisan untuk inquiries taruh email di sini gitu. Nah si web developernya tuh pas cuman berapa hari doang ngontek, bro ini restoran apa sih gitu. Kenapa emang gitu? Restoran Indonesia doang kok, masakan Indonesia gitu. Ini yang email banyak banget gitu. Nah di situ gue baru kayak mungkin ini bisa jadi sesuatu yang harus di Persu. Kayak gitu. Berarti kan kalau bisa sampai pindah ke Gunawarman, berarti saat itu demand gede dong. Sangat gede. Karena kan 8 seat itu kan untuk antusiasme Jakarta. Sekarang aja Buba kayak kapasitas 50, nggak berhenti gitu kan. Sampai nggak bisa makan gue. Iya ya, iya sih bener sih. Oke, berarti kan memang dari awal maunya set menu dong. Iya. Karena kan kalau di molecular, terutama ya di molecular cooking ini kan teknik itu so many kan, banyak banget teknik. Yang kalau kita bikin jadi misalnya ada berapa teknik di satu dish itu kan jadi kayak too complicated to understand the concept gitu kan. Jadi kayak apa yang mau dikasih message ke customer nih. Akhirnya dibikin set menu yang banyak saat itu 17 course kan. Oke. Kayak gitu. Gua nggak ada referensi sebenarnya saat itu, kayak restoran tuh ada yang namanya omakase. Pada saat tamu Namas datang baru, oh ini chef nih kayak omakase nih kayak begini gitu. Karena tamu kan nggak tahu akan dapat apa, terus dikasih set menu yang banyak sampai selesai gitu loh. Dan set menu di Namas juga kita nggak dikasih lihat kan? Maksudnya kalau set menu di hotel apa di fine dining kan ada journey-nya, chef journey itu biasanya tuh. Ada ini apa aja. Kalau Namas kan enggak. Memang lebih mirip omakase sebenarnya ya. Tapi kita pernah ada kayak hints sih sebenarnya. Gue nyebutnya hints, bukan menu. Karena tetap ya orang kayak waktu itu konsepnya itu temanya supermarket. Oke. Jadi di tema supermarket pas tamu datang ke Namas itu dikasih dompet, terus ada credit card, and then ada shopping list. Nah shopping list itu menunya gitu. Jadi kayak orang nebak-nebak gitu loh. Ini beli ada daftarnya, ada gelas, ada lipstick segala macem gitu kan, toiletries gitu kan. Iya. Maksudnya apa nih gitu kan. Iya, itu sebenarnya konsep dishnya gitu. Oke. Jadi bukan daftar menu kan sebenarnya. Iya, tapi ada hint lah bahwa setelah ini barangnya ini. Oke. Konsepnya. Nah, dan Namas itu kan per season ya. Jadi ada season yang cinema. Cinema itu ternyata collab-nya sama salah satu perusahaan developer cerita yang Gina. saya sering pakai tuh. Iya. Sama Gina kan? Gina, iya. Lewat Wahana Kreator ya? Iya. Oh iya bener. Kaget juga tuh gue. Gue pakai Wahana Kreator itu buat bikin film dulu. Jadi misalnya bikin film apa ya dulu ya, Kuala Kumal, film di bioskop, developmentnya sama mereka. Jadi mereka nanti bantu ngebongkar skrip dan lain-lain gitu. Gimana tuh kolaborasi itu? Jadi datang ke Gina dengan konsep atau? Jadi idenya kan sebenarnya pas tema sinema itu keluar itu kan kita tuh pengen coba cari passion field yang benar-benar jauh dari makanan gitu kan. Jadi season 1, 2, 3 kan gak ada tema. Oh emang gak ada ya? Gak ada. Season 1, 2, 3 tuh di Fatmawati gak ada tema. Nah season 4 kita baru masuk ada tema street food, abis itu childhood, supermarket, favorite, baru cinema gitu kan. Nah itu kan dari mulai street food ke cinema itu udah mulai jauh tuh jarak spektrum antara makanan ke spektrum yang satunya kan. Oke, iya. Sampai akhirnya ada video games kan, itu lebih jauh lagi kan. Iya. Gue cuma kepikiran saat itu gimana yang ngedevelop ini. Ya the best way ngobrol sama orang-orang di industrinya Iya, gitu kan. Nah kebetulan teman ada waktu itu kerja sama Gina juga gitu. Siapa? Kan. Ana Melani sama Panji. Oke, terus. Jadi intinya minta bantuan teman gue itu, terus ya udah
diundang lah wahana kreator. Gina sama siapa suaminya? Mas Aris. Yes, Mas Aris. Makan di Namas, terus baru diajak ngobrol. Ini Pasti kenapa mereka ya? kaget juga dong. Kaget banget. Sama pasti kita anak-anak kreatif pasti ngerasa kayak anjir nih keren banget gitu kan. Jadi waktu sama Gina itu lucu. Jadi gue bilang saat itu, bisa gak sih kita punya konsep dining, tapi konsepnya itu bisa maju ke Piala Citra gitu. Wow. Gina cuman, gimana caranya gitu. Waktu itu cuma bilang, ya gimana pada saat orang datang ke Namas itu kayak watching a movie gitu loh. Jadi ada satu karakter yang dibangun segala macam, cerita yang dibangun segala macam sampai akhirnya selesai dinner itu kayak selesai nonton film gitu. Oke. Akhirnya konsepnya sih sebenarnya seperti itu konsep awalnya. Oke. Gue datang tuh, gue review juga tuh ada di YouTube kalau ada yang mau nonton tuh pas yang sinema itu. Itu salah satu yang memorable yang enak itu ceker ayam ya, yang berdarah-darah itu ya. Iya. Itu berarti digabung-gabungin gitu ya? Cekernya? Gabung-gabungin. Oh. Kan itu ya baru tahu juga ya dari orang-orang di film ya. Maksudnya kayak yang adegan-adegan pecah-pecah kaca itu kan. Itu kan sebenarnya bukan kaca kan. Itu isomalt. Iya. Isomalt itu kan gula gitu kan. Ternyata isomalt kita pakai di dapur gitu loh. And then ya udah kita bikin botol kecil dari isomalt terus dipecahin. Gila seru banget. 10 tahun lebih, terus selalu ada season-season baru. Gimana cara keep up sama kreativitasnya ya? Sebenarnya kalau bicara kreativitas tuh emang kayaknya ada momen di mana kita kayak stuck gitu kan. Tapi ternyata enggak gitu kan. Yang bikin stuck kan kita sendiri gitu kan. Pada saat kita ditempatkan di sebuah titik, pasti titik itu akan menginspirasi kita gitu loh. Artinya perlu liburan kah? Enggak. Tadi gue pikir begitu. Ternyata? Makin jauh, makin dapat banyak inspirasi. Ternyata Enggak mesti begitu. Oke. Kayak sekarang nih dari Gunawarman dari Fatmawati ke Gunawarman terus sekarang ke Brawijaya. Itu tetap ada banyak hal yang bisa dieksplor gitu. Karena pas datang ke Brawijaya kayak tempatnya begini ya. Oke, apa yang bisa kita eksplor nih di sini gitu. Nah, ini sekalian spill dikit nih. Jadi next season itu kan mau meng-highlight apa yang kita punya di Brawijaya, which is banyak ruangan gitu kan. Akhirnya itu mau dijadikan tema Nantinya? Kapan nih? Maybe early next year ya. Which is Januari, Februari? Q1 habis lebaran kayaknya. Oh, Q2? Iya, Q2. So going to be there. Karena mau ngajak anak-anak agak lain. Ya, mereka pengen tuh juga itu. Oke. Q2 ya. Nggak bisa Q1 ya. Gue pengen buru-buru makan lagi di situ. Oke. Kebayang sih, pasti ada hubungannya sama pindah ruangan ya. Sama pindah ruangan, tapi bukan sekedar kayak kita pindah dari sini ke sana, tapi kenapa kita harus dari sini ke sana? Kita bisa aja nyasar nanti gitu kan. Oh, I see. Kalau nyasar ya berarti makanan yang di sana kita belum tentu dapat gitu ya. Jadi kayak Oke. Sebenarnya sih inspirasinya jadi kayak di Netflix itu apa? Oh tahu Bandersnatch. Bandersnatch. Ya. Apa Mirror. Black Mirror. Ya. Bandersnatch. Oh. Kayak kita kan kalau milih salah satu nanti endingnya bisa beda gitu kan. Oh bakal kayak gitu? Nah kita mau bikin begitu. Wow. Gitu. Wow, salah milih makanannya beda. Iya. Seru banget. Jadi kayak antara misalnya lo sama teman lu bisa beda nanti. Tapi bener sih, cara pandangnya adalah kreativitas itu kita harus ngelihat di luar industri kita ya. Karena tadi kan yang dilihat malah industri film. Iya kan? Storytelling bahkan, cara bercerita. Sebenarnya kayak molekular gastronomi kan awalnya juga molecular cooking ya. Maksudnya dari chef itu ngobrol sama scientist. Akhirnya ketemu teknik ini kan. Ini kan teknik verification kan kalau nggak ngobrol sama scientist istilahnya nggak akan ketemu nih teknik ini gitu kan. Waktu bikin tema-tema di Namas juga begitu. Nextnya adalah video games. What we should do gitu kan. Ya udah ngobrol sama orang-orang developer games gitu kan. Gimana create engagement segala macam, excitement segala macam. Akhirnya udah kita bikin waktu itu makanan dipencet bisa berinteraksi gitu loh. Enggak kelewat ya video game? Video game enggak ikut. Itu ikut yang childhood ikut.
Terus si itu juga ikut si Cinema. Jadi sama yang Valentine. video games tuh kayak ini makanan nih jadi controller game. Bayangin table lain juga punya hal yang sama kan. Oke. Terus kita main game, ada screen gede kan di Namas kan. Terus kita main game, terus nanti terakhirnya ketahuan siapa pemenangnya. Karena ini connect nih. Di antara semua yang datang. Wah. Jadi ada top skornya siapa nih gitu kan. Oke. Kayak gitu. Tuh hati-hati tuh kayak gitu-gitu ngundang orang-orang yang main padel tuh. Karena ada tuh yang suka-suka minjem HP ngedit-ngedit skor Americano sendiri. Oh gitu. Ada lah. Ada ya. Ada. Oke. Jadi nah kenapa? Karena kan banyak yang mungkin nggak dapet sebuah season ya. Kenapa nggak dirotasi? Kenapa nggak tiba-tiba childhood ada lagi, video game ada lagi? Wow, itu sangat itu ya sebenarnya. Ada sempat kepikiran kita mau bikin new season itu langsung tiga season gitu. Bisa kita flashback gitu dengan season baru. Jadi kayak per 2 minggu ganti season gitu. Habis itu ganti lagi rotasi terus. Jadi orang kayak pengen nyobain yang another season nggak usah nungguin yang sampai tahun depan gitu loh. Lalu? Tapi ternyata di dapurnya itu susah banget gitu loh. Karena kan semuanya itu kan dirubah gitu kan. Jadi kita harus punya space yang sangat besar untuk bisa mengakomodir konsep itu gitu. Oh, oke. Tapi kalau season lama dimunculkan lagi, rotasinya tuh dalam bentuk nggak, ini kan per 2 minggu. Ini nggak apa-apa, lama setahun, tapi pakai season yang mungkin orang nggak ke-expose ya. Kan awal-awal kan mungkin childhood itu kan belum ada yang nyobain kayak gue kan belum yang video game gitu. Kenapa nggak gitu? Kita ada season yang kita kumpulin sih sebenarnya. Artinya? Ada kayak favorites-nya. Oh, best of. Best of gitu. Jadi ada season yang kemarin ini anniversary ini season best of sebenarnya. Season best of dari beberapa season 10 tahun ke belakang itu kita ambil highlightnya. Itu tiap anniversary? Tiap anniversary, tiap 5 tahun. Lama bener nungguin. Lama banget gue mau makan yang belum pernah gue makan 5 tahun nunggunya. Oke. Ini sih sebenarnya untuk itu aja ya. Misalnya kalau jadi dulu lucu sih dari season 1, 2 kan karena space-nya kecil ya. Jadi tamu cuma maksimum 10 lah gitu kita paksain gitu. Jadi pas tamu waktu itu mulai booming itu season 2. Jadi pas tamu datang, chef ganti menu kapan lagi gitu kan. Ini season 2 Pak gitu. Ternyata dia mau cobain season 1 gitu. Ya, tapi di book out sama dia gitu loh. Untuk nyobain season 1 gitu. Di book out maksudnya satu restoran bayar? Iya. Which itu nggak mungkin nggak sesulit sekarang karena kapasitasnya gede ya. Kalau dulu kan 8 ya udah akhirnya dia ngajak teman-temannya untuk nyobain season sebelumnya gitu. That we can do gitu. Cuman kalau hari ini besoknya lagi mesti ganti tema ya lumayan ribet. Iya paham sih. Iya. Oke. Terus kemarin main ke sana Brawijaya banyak yang beda sih. Kru lebih banyak kalau saya lihat. Bener ya? Kru lebih banyak, ada pastry-nya juga sekarang ya? Ya, pastry di atas. Itu didelegasikankah ke satu orang tertentu untuk mengkreasi pastry untuk Namas atau chef juga tetap ikutan? Enggak sih, tetap. Pasti ya? Oh. Tetap. Sebenarnya yang enak dari tim sekarang, tim Namas yang besar itu sekarang, gue ada ruang untuk berkreasi gitu. Kalau dulu kan nggak sempat. Dulu season 1 itu ada off season gitu. Karena dulu kan masih sendiri kan. Nggak ada tim lah gitu kan. Jadi setiap hari bikin hal yang sama gitu. Terus kapan kita mau coba explore hal yang baru gitu kan. Akhirnya udah tutup dulu. Tutup waktu itu 2 bulan waktu itu. Explore, keliling Jawa sih waktu itu. Habis itu balik ke kitchen baru eksperimen sendiri. Baru mulai lagi season 2 gitu. Tapi itu berjalan 2-3 tahun begitu sampai akhirnya pindah ke Gunawarman. Kita punya tim yang cukup gitu kan. Akhirnya udah ada tim yang emang handle operasional. Nah gue sendiri yang ngedirect eksperimen gitu. Kemarin tapi pas makan sama anak-anak podcast ABG itu sama Bintang dan lain-lain, ada chef di situ. Terus Anissa kemarin gara-gara ngeliat gue kesana bawa timnya tuh makan di situ, ketemu juga. Tapi artinya berarti hampir tiap hari dong ada di Namas. Iya. Oh iya. Hampir tiap hari. Apalagi sekarang ya ada Buba ya.
Oh, terus waktu off-nya untuk berpikir kreatifnya itu jadinya gimana tuh? Ya, maksudnya kita, gue sekali-kali ya keluar kota gitu kan, untuk explore kayak gitu. Habis itu balik, tinggal panggil timnya lah untuk coba eksperimen. Habis itu ya gue direct apa yang harus diperbaikin, apa yang kurang, apa yang mesti diganti gitu segala macam. Oke, ada ini nggak? Ada cerita menarik nggak soal tamu-tamunya? Mungkin ada yang kaget kah? Ada yang nggak ngasih tahu dia alergi apakah? Atau tiba-tiba ketahuan selingkuh kah di Namas gitu? Ada cerita apa yang bisa Wah, itu di-share? banyak banget sih. Ketahuan selingkuh? Bisa dibilang begitulah. Gimana ceritanya? Cerita Ketahuan selingkuhnya selingkuh? nggak tahu sih. Oh, tapi? Ya tapi kan maksudnya kayak di situ kan, jadi si cowoknya jangan bilang-bilang saya kemarin kesini ya. Ya capek banget, gua ada juga yang kayak gitu ternyata. Ada. Ya, kayak Dengan gitu-gitu. cewek yang lain. Iya. Iya capek banget gue, lu selingkuh di Namas, which is tuh restoran yang orang bisa lihat gitu kan, mejanya kelihatan semua tuh. Kan kita apa biasa aja ya, maksudnya kayak apa kabar gitu, udah apa baru kemarin lah istilahnya kan. Baru 2 hari lalu Pak kesini. Enggak gitu. 2 hari lalu juga Iya, sih. baru ketemu Iya. gitu kan. Oh karena seasonnya. Jadi kalau misalnya dateng kan, 3 bulan lalu udah nyobain Pak season ini. Jadi kan nanti ceweknya kan nanya kan, Iya, kamu sama udah lah, nyobain itu lah. season ini gitu. Terus jadi ups gitu kan. Dia harus pura-pura berarti, pura-pura kaget sama menu yang keluar. Iya kan? Iya. Kalau nggak ketahuan seasonnya udah pernah coba. Wah kacau juga ya. Oh, ada apa lagi? Ada yang itu nggak? Ada yang malah justru kaget atau nggak mau kalau pakai exploding? Sebenarnya sih kita, kalau yang menu yang ini nih lucu ya, maksudnya waktu itu ada tamu grup, terus pas datang, wah ini eksekutif gitu loh, kayak mereka tuh kayak, terus pas duduk buka laptop, wah bisnis meeting nih. Terus kan tamu lain ya waktu itu kan mulainya bareng kan. Ya udah kita matiin lampu, karena waktu itu emang konsepnya langsung dimatiin lampu gitu. Oke. Terus mereka yang, ini restoran macam apa ini? Mereka yang nggak ngerti justru. Nggak ngerti gitu. Oh mereka tuh kayak lagi lewat nih. Oh rame nih kayaknya nih. Masuk Iya. gitu kali ya. Capek bener gue. Terus udah tutup. Udah kayaknya nggak tahu lanjut di mana tuh bisnis meetingnya tuh. Gitu. Sebenarnya sih yang menyenangkan dari Namas ya, karena konseptual banget ya. Orang kayak ngelihat apapun yang terjadi di Namas itu konsep. Oh, sehingga ada hal-hal yang sebenarnya bukan konsep tapi mereka menghargai itu sebagai konsep. Ya, jadi Apa gimana? kita punya keleluasaan untuk mitigasi, misalnya kayak ada lah misalnya kayak mati lampu, terus ya udah kita keluarin lilin padahal emang mati lampu. Iya ya paham, maksudnya kan gitu kan. Terus AC mati gitu kan, kita keluarin nitrogen dingin, terus orang kayak foto-foto segala macam. Padahal AC mati. Anjir lucu banget. Yang kocak sebenarnya waktu pandemi. Jadi waktu itu restoran udah mulai boleh buka, ya kan? Tapi dibatasin kan. Waktu itu yang harus ada lambang X segala macam gitu kan di table kan. Nah, suatu waktu itu season video game sama kalau nggak salah. Pandemi ya. Pokoknya intinya. Pandemi kayak udah gak video game nih. Jadi intinya ada satu menu yang emang lampunya harus kita matiin, gitu kan. Karena menunya nyala-nyala gitu kan, bagus gitu kan. Kita matiin, terus pada datang tuh Satpol PP waktu itu yang ngecekin restoran. Iya. Ngecekin terus rame lagi datang 9 orang waktu itu. Terus ketemu sama gue kan. Ini apa nih gitu kan. Kenapa dimatiin? Kita datang kenapa dimatiin? Gitu. Itu baru mau keluar tuh sequence itu tuh. Iya. Terus ya Pak, Bapak tunggu aja dulu, lihat aja nanti apa yang keluar dari kitchen gitu kan. Terus tahu nggak lucunya apa? Si Satpol? customer, customer. tamu saat itu, chefnya actingnya jago Sangin acting, sangin konsep itu. pada Satpol. Lucu banget lagi. Ya udahlah gitu kan kayak. Lucu banget lagi. Kayak gitu. Bener juga ya. Kita bisa ngomong itu. Bukan nggak ngomong. Orang bisa menduga itu konsep. Aduh lucu lagi. Aduh lucu banget lagi. Akhirnya konsep tahu film The Menu nggak? Dia ini tahu.
Tahu. Itu kan ada bagian yang menarik pada saat menarik asin buat konsep kreatif ya. Jadi sous chefnya itu Iya. dia masukin Iya. mulutnya terus dia ada apa ya inspirasi lah gitu, di situ pada saat tamunya itu kayak itu acting tuh. Enggak lah itu beneran itu lihat darahnya keluar dari kepala gitu Bener. kan. Nggak mungkin lah chefnya merusak reputasinya kan yang udah dibangun lama segala macam bla 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 gitu kan. Nggak mungkin lah masa orang mau karyawannya sendiri gitu kan. Ini konsep pasti konsep. Nah somehow adegan tamu bingung itu kayak sangat menarik gitu loh. Sehingga Buat Namas ya. Maksudnya kayak pada saat kejadian si Satpol PP itu kan sebelum film The Menu gitu kan. bener, The Menu kan film baru. Jadi pas nonton film itu ini tuh kejadian sering terjadi di Namas nih gitu loh. Kenapa nggak kita itu jadikan sebuah konsep yang emang benar-benar dipikirin gitu. Jadi kayak ini sebenarnya agak spoiler sih tapi akan ada lah. Gitu. akan ada gitu. Akan ada tamu di mana tamu akan berpikir ini konsep, ini bukan konsep. Pengen ada perdebatan itu di table mereka gitu. Wah, gue deg-degan nih jadinya nih kalau mau datang lagi. Berarti akan ada banyak satpol pp ya yang nggak harus satpol sih ya. Wah seru banget, seru. Gila ya masih ngulik terus ya chef ya. Masih. Sebenarnya kan yang menarik ya curiosity sih. Rasa keingintahuan. Terutama gue dan tim ya. Jadi waktu itu ada pertanyaan dari anak-anak kuliah gitu. Chef gimana bikin Namas ini sustain gitu kan. Waktu itu anak diundang sama Prasetya Mulia kalau nggak salah. Iya. Sekolah bisnis kan. Iya. Sesuai gue bilang gue bukan orang bisnis sih. Tapi gue bisa bicara dari sisi kreativitas gitu loh. Kayaknya yang harus di-maintain itu curiosity gitu loh. Terutama buat gue gitu loh. Jadi pada saat gue ngerasa nggak penasaran lagi gitu kan. Menu akan stagnan gitu loh. Jadi gimana supaya nge-maintain rasa penasaran itu, curiosity itu gitu. Nah itu gimana? Gimana ya kalau bikin ini pakai ini? Gimana kalau ngobrol sama magician? Nanti makanannya kayak gimana? Miss juga pasti. Ada. Ada ya Iya, itu ada yang magician nerbangin kan? pesawat itu ya? Ada. Iya. Ada. Nah itu kan hasil ngobrol sama orang-orang. Kayak gitu akhirnya kan jadi apa ya? Jadi inspirasi gitu kan untuk bikin sesuatu yang emang bener-bener nggak kepikir gitu loh. Tapi itu kan even buat gue sendiri. Gitu. Tapi itu kan butuh drive untuk gue masih mau ngulik nih. Artinya kan pertanyaan tadi gimana cara memaintain rasa penasaran kan. Nah artinya gimana cara maintainnya justru? Gimana? Apa dengan punya habit baca buku kah? Atau habit ngobrol dengan orang di luar industri setiap bulan harus ada 2? Itu yang penting sih sebenarnya. Ngobrol sama orang yang passion fieldnya beda. Nah beda itu jauh. gimana? Karena kalau kita ngobrol sama chef, which is akan keluar makanan yang emang bagus lah ya. Tapi kalau kita ngobrol sama orang lain gitu, misalnya orang passion fieldnya beda, kayak sama Gina gitu kan, sama si game developer ini, akhirnya kita punya banyak ide untuk punya ruang untuk explore sesuatu yang kita nggak pernah masuk gitu loh. Nah itu ngekonkretinnya gimana? Berarti apakah nyari orang terus minta dia ketemu ngobrol atau tergabung dalam sebuah komunitas kreatif atau apa atau lewat-lewat aja? Kayaknya seru nih ngobrol sama game developer gitu. Sambil jalan sih sebenarnya proses itu. Kayak waktu di Valentine yang lu datang itu ada Cupid nggak sih? Kayaknya nggak ada itu yang. Lupa deh. Jadi waktu itu ngobrol sama orang IKJ. Gue ada konsep nih. Kan mereka orang street performance ya. Coba lu perform di restoran, tapi konsepnya gini nih. Jadi konsepnya waktu itu lampu dimatiin. Di Valentine waktu itu ada lampu dimatiin. Iya kayaknya sih ada. Terus pas lampu dinyalain, terus tiba-tiba ada orang banyak. Iya. Pegang panah. Oh iya. Iya. Itu kan ngobrol sama orang seni kan. Kayak waktu Valentine cinta itu buta gitu kan. Harus dapetin tagline-nya cinta itu buta. Oke, kita matiin nih lampu nih. Gitu. Kita bikin orang bener-bener nggak bisa lihat apa-apa gitu. Idenya sebenarnya saat itu pas lagi briefing sama staff tiba-tiba lampu mati. Kita berempat waktu itu. Pas lampu mati nggak berapa lama sous chef gue
pas lampu nyala hilang gitu loh. Jadi dia cabut nggak kedengeran suaranya gitu. Nah terus pas kejadian itu kayak ini bagus nih idenya. ini bagus nih, gimana caranya supaya ini di experience sama tamu Namas gitu kan. Akhirnya oke, mesti ketemu sama orang-orang IKJ nih, saya itu kepikirannya itu gitu. Gila. Aku mau punya konsep kayak gini nih gitu. Iya, every moment is opportunity buat di-develop jadi sesuatu kan. Yes. Padahal saat itu kita lagi brainstorming untuk menu baru gitu. Tapi kejadiannya itu bisa, inspirasi bisa datang dari mana aja dan kapan aja. Itu make sense sih. Make sense sih untuk berpikir lintas industri itu it's Lintas a very industri, good point. ya. Iya. Terus kenapa bikin Buba nih? Ini sekarang kan kalau saya lagi sering-seringnya makan di Buba. Tapi keputusan untuk Namas yang udah bertahun-tahun tiba-tiba bikin entitas baru lah. Karena kemarin pas lewat FYP gue tuh yang orang-orang pada komen di yang gado-gado itu tuh banyak yang bilang, contohnya kayak mereka makan di Buba tuh, makan gado-gado tuh, terus di bawahnya ada yang tulis, ini mah ngikut-ikut Namas. Wah ini parah nih kalau Namas tahu. Ya udah tahu lah pasti orang yang bikin. Nah artinya kan contoh ya, kenapa nggak Namas Light atau bahkan nggak usah sama sekali gitu. Itu pemikiran dari mana tiba-tiba ada punya Buba ini? Sebenarnya sih kata kuncinya sih ruang sih. Ruang. Jadi kalau ya lu pasti ngerasain juga, kita selalu ada ruang untuk explore gitu kan. Selalu kayak, jadi waktu di Gunawarman ada yang nyamperin nih. Kayak chef ada ide nggak yang nggak bisa dikerjain di sini? Oh ada gitu. Kayak kalau lagi di Namas sehari-hari itu kayak lu mau bikin ini tapi nggak mungkin di sini gitu. Mau bikin itu tapi nggak mungkin di situ. Nah pas ada pertanyaan itu langsung banyak gitu. Makanya pas pindah ke Brawijaya juga begitu gitu loh. Jadi pas pindah ke Brawijaya, oh ini ide-ide yang dulu pernah kepikiran jadi bisa dilakuin nih di sini gitu. Ya itu. Ya ini ruang gitu, ruang untuk eksplorasi. Jadi kayak menu si nasi liwet itu, nasi liwet ya, enak benar nasi itu. Buba itu somehow nggak bisa dilakuin di Namas gitu loh. Sebagai salah satu dish Namas nggak mungkin. Nggak mungkin. Why? Karena nggak masuk aja ke entitinya Namas gitu loh. Maksudnya itu kan makanan yang ngenyangin, ya kan. Kalau ada masuk menu itu ke Namas, terus kayak orang udah keburu kenyang duluan gitu loh. I see. Kayak gitu. Jadi harus ada tempat untuk bisa ngeluarin menu itu, which is Buba. Jadi selalu ada ruang untuk explore menu yang gini. Ada banyak banget ide yang belum tentu ada ruangnya untuk ditaruh gitu loh. Iya. Nah Buba itu kebetulan pas kita ke situ kayak, ini ada ruangan nih, boleh juga nih di sini nih gitu. Jadi ada banyak ide-ide menu yang ini cocok ya. Nah menu gado-gado nih, ini seru. Sebenarnya gado-gado viral nih. Menu gado-gado itu sebenarnya dari season 1. Dulu tuh tumis oncom namanya. Kayaknya ada di majalah Garuda itu deh. Oke, lalu? Jadi dulu emang ada menu tahun 2012 berarti waktu kita buka itu. Ada menu tumis oncom. Cuman piringnya lebih kecil lagi di dalamnya. Jadi makannya sedikit banget gitu, oncom gitu kan. Ya udah, orang sebenarnya saat itu mungkin sekarang pengaruh itu juga ya, sosmed ya pastinya. Dulu kan 2012 apa ya? Iya, masih Friendster. Udah lewat sih, Facebook. Iya, jadi waktu itu menu itu udah ada sebenarnya, ada di majalah Garuda juga gitu. Cuman ya udah karena ganti season, menu itu hilang lagi. Nah pas pindah ke Brawijaya, ini nih rumah tua gitu kan. Kayak mesti ditacap. Yang paling gampang kan si pot-pot ini kan ditaruh di rak itu yang di depan tuh. Tahu Ya udah pas lagi bengong situ, dulunya ada menu nih yang kayak gini gitu. Ya udahlah kita remake, jadilah gado-gado gitu kan. Berarti dulu tuh potnya nggak segede itu dong kalau yang oncom itu? Sebenarnya lebih kecil sedikit aja. Cuman kan alas makannya itu si piring saucer kecil gitu lah. Kalau sekarang kan agak dalam kan. Berarti gado-gado itu belum pernah ada di menu set Namas. Gado-gado yang sekarang nih, yang evolving ini. Belum. Tidak akan masuk dong. Enggak lah. Lebih konteks ke Buba sebenarnya ketimbang waktu itu tumis oncom kecil ya. Kalau gado-gado kan emang
idenya kan tanaman-tanaman, ya kan, maksudnya dia kan sayur-sayuran gitu loh. Iya. Why not kita bikin dalam pot gitu loh. Iya, make sense. Kayak gitu. Supir gue suka banget ini lontongnya. Lontong sisa lebaran, kupat sisa lebaran. Oh, iya, lauk sisa lebaran. Lauk sisa lebaran, iya. Orang Sunda ya supirnya? Enggak sih. Enggak. Itu tradisi Sunda soalnya. Oh, justru lauk sisa lebaran. Oh, oke. Itu tuh dari lebaran 2022 itu. Yang supir lo makan. Enggak sih. Berarti dia makan Fermentasi. 3 tahun yang lalu. Waduh, ya seru ya. Berarti bener ya. Memang boba tuh dibedain supaya makan bisa kenyang. I see. Nah sebenarnya yang agak rancu sekarang di menu cobek. Tahu. Kadang ada, kadang enggak. Jadi awalnya kenapa juga dinamain kadang ada kadang enggak gitu kan? Karena pengen ada satu menu yang nge-represent konsep omakase, which menunya ganti-ganti. Lalu? Gitu kan? Kadang ini, kadang itu, kadang asin, kadang manis, kadang ada, kadang enggak gitu. Akhirnya diambillah salah satu menu di Namas gitu kan. Karena tahu menu cobek itu akan cabut juga dari setnya Namas. Oke. Gitu. Jadi kayak sayang nih ada menu-menu ya mungkin es teh panas nanti akan masuk ke boba, tapi enggak sih, enggak mungkin. Kecil. Itu nasi timbel ya kalau nggak salah ya? Yang cobek kan? Iya, timbel kan? Nah, kemarin tuh ada yang mesen kadang ada kadang enggak. Kayak gue ya, gue sukanya yang nasi timbel. Karena satu lagi paha ikan kan? Iya. Makanya gue suka nanya duluan, ini yang mana nih, paha ikan apa ini? Lagi paha ikan? Oh iya. Tapi kadang-kadang nanti yang cobek juga. Kemarin juga ada yang lihat lagi di TikTok. Kadang sekarang FYP gue jadinya isinya boba semua nih. Ada yang review boba di TikTok. Terus dia nulis nama menunya, dikasih rating gitu kan. Nah nama menunya kan lauk sisa lebaran. Kadang ada, kadang enggak, segala macam. Jadi di komen tuh banyak yang ini kok salty banget sih komennya gitu. Dipikir itu ngeledek. Walah. Dia ngasih foto lauk sisa lebaran. Dikira si reviewer itu ngeledek, ngerti gak sih maksudnya? Gitu. Dikira tuh ngeledek gitu. Emang namanya itu. Tapi gak ada yang nyebut itu apa, kan ada daftar menu yang gak rekomen. Iya, nggak rekomen. Oh iya benar, itu juga ada nggak rekomen gitu kan. Jadi kan yang pada komen di bawah tuh kayak kok kayak gini sih nge-reviewnya, padahal nggak sering ngejelasin nggak nama menunya emang ini. Anak gua suka banget cirengnya. Cireng roa. Nah gua kan nggak ngerti cireng ya. Itu apa inovasinya, modifikasinya apa dari boba yang membuat itu beda dari cireng kebanyakan? Itu juga sebenarnya jadi menu-menu boba yang sekarang nih, yang lagi orang senang ini heboh gitu. Itu sebenarnya menu-menu yang ada di masa lalunya Namas. Gitu. Yang kita pikir ini menu menarik nih. Maksudnya kalau sekedar selesai sampai saat itu ya udah selesai aja. Jadi ide waktu awal bikin Namas itu kayak ya gimana ya, kayak pengen bikin menu yang habis itu nggak ada lagi selamanya gitu loh. Jadi orang pengen pas Namas ganti menu langsung pada pengen cobain karena mereka tahu nggak akan ada lagi gitu. Tapi kan itu ya konsep awalnya begitu gitu kan. Akhirnya ya udah pas sekarang ada boba, ini ada banyak menu-menu yang cocok memang buat di boba gitu, buat sarapan segala macem. Akhirnya kita recollect lagi nih menu-menu, makanya masuk juga si cobek gitu. Karena kita kan mau ganti menu juga di Namas. Karena agak rancu ya sekarang karena rame banget. Jadi ruangan yang biasa dipakai buat Namas itu dipakai buat boba kan. Ya yang depan doang kan tapi? Enggak, sampai dalam juga. Sampai dalam juga gitu kan. Oh iya. Iya. Oh. Paling rame itu siang tapi. Siang. Enggak, malam kan Namas. Iya, enggak, artinya kalau gue datang pagi masih aman dong. Aman. Jam 8 tuh oke dong. Aman. Oh, apalagi weekdays kan? Oh iya. Agak ya udah sekarang orang foto dengan cobek di suasana Namas itu kan lighting Namas banget kan. Terlalu spotlight gitu kan, terlalu fokus gitu kan. Jadi kayak benar lu tadi nggak ada bedanya boba sama Namas gitu kan. Itu agak challenging sekarang. Sekarang ini. Jadi kayak kemarin ini setelah boba kita ganti Namas malamnya, terus kayak ada tamu Namas yang pasti kita keluarin cobek. Terus yang wah ini menu yang lagi viral nih gitu kan. Jadi kayak ada rasa nggak enak juga sebenarnya. Harusnya beda gitu loh. Nah itu apa kedepannya akan dibedain total?
akan beda. Maksudnya menu cobek itu nggak akan ada di Namas. Oh. Jadi kalau mau cobain cobek ya udah ke Buba aja. Berarti learningnya sekarang adalah gimana caranya menu Buba dan menu Namas akan beda total. Akan beda total. I see. Sebenarnya sekarang beda kecuali si cobek itu. Ya irisannya ada. Sekarang ada irisan, Iya, tapi iya. nggak purely different kan? Iya, iya. Karena Buba kan juga baru. Baru. Sebulan enggak? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Sama enak juga tuh dagingnya tuh wagyunya tuh. Meskipun satu potong ya, tapi tuh Oh, yang waktu Namas ya? iya Namas. Iya. Itu enak banget. Itu add-on kan kita, bukan di set menu sebenarnya itu. Oh, I see. Oh, itu enak banget sih. Thank you. Itu enak banget sih. Ada kemungkinan buka restoran daging-daging gitu. Ada rencana. Itu kan makanya ya gue juga seneng ngolah daging. Cuman kan nggak bisa ngolah daging terus-terusan di Namas gitu kan. Jadi harus ada ruang untuk eksplorasi daging juga gitu kan. Which is ya nanti insya Allah akan ada juga sih itu. Apa nih maksudnya, ada restoran baru atau? Hah, iya? Yang fokusnya ke daging gitu. Dengan nyelenehnya Namas? Iya. Oh iya? Mau bikin apa lagi nih? Pertanyaan. Kalau ngeskalain Namas nggak bisa? Karena kan delegasi udah jalan. Kurang ya kalau ngeskalain Namas ya, kayak nggak tahu ya. Kayaknya saya pengennya tuh Namas itu kayak semacam sebuah tempat yang apa ya, orang nikmatin ya di situ saat itu gitu, kayak galeri lah. Kayak kita nggak bisa nge-replicate itu banyak gitu loh. Kita pengen orang datang to appreciate the experience and the food gitu loh. Benar-benar. Kalau Bubanya? Kalau Buba, Buba sebenarnya agak menarik ya. Kalau pertanyaannya kalau Buba di expand gitu, buka cabang segala macam. Which banyak sih yang chef ada peluang nih buka di Peak segala macam. Nyolek-nyolek ada lah pasti. Terus kayak gitu. Tapi tunggu dulu deh, kayak adanya Buba itu perpanjangan tangannya Namas gitu loh. Jadi kita bisa create a lot of things di Buba itu karena timnya itu tim Namas. Dapurnya dapur Namas. Jadi kayak kalau pindah mungkin akan berbeda gitu loh. Akan nggak seleluasa sekarang lah gitu. Iya, kita tuh miripnya di situ sih kayaknya, karena gue bukan pebisnis. Maksudnya gue pribadi bukan pebisnis. Jadi keputusannya itu lebih ke soal rasa, terus soal ke apakah seninya ini tetap masih bisa bikin gue comfortable. Yes. Soalnya kalau kita seorang businessman, maka pasti udah soal scale kan. Investor datang, kita buka aja di beberapa, kan numbersnya udah ada. Iya, betul. Tinggal replicate sistem atau apapun itu, buka di Surabaya, di mana gitu kan. Tapi kan nggak gitu ya. Nggak gitu, bukan itu kan sebenarnya. Gile, mantap. Gue sering dimarah-marahin orang gara-gara itu tuh. Gitu. Iya, gara-gara sayang banget kan opportunity-nya ini. Sering kayak gitu juga tapi. Sering. Kadang overwhelm juga ya, maksudnya dengan si kreativitas ini ya. Karena kan kalau lagi cepet banget, kalau lagi lama ya udah bisa stuck gitu kan. Tapi kalau lagi cepet tuh bisa kayak yang kita lakuin kemarin tuh bisa ke skip aja gitu, langsung ke yang baru lagi gitu. Maksudnya ide tuh kayak nongol tuh sering sporadikal gitu loh. Iya. Kayak gitu. Dan itu kalau itu lagi jadi hujan, lagi jadi air bah itu sampai nggak bisa tidur tahu itu. Itu dia. Sampai sakit-sakitan. Iya, Kayaknya kepala nggak bisa berhenti bunyi kan? Sampai nggak tidur ya kan? Sampai istri nelpon nih, kayaknya kamu udah waktunya ini deh. Exactly. Lebih relax deh kayak gitu. Dan kadang kalau kita liburan, niatnya kan mau liburan. Justru pas liburan tuh paling riwah tuh di kepala tuh. Apa bikin ini ya, bikin itu ya gitu. Jadi nggak liburan. Jadi nggak liburan juga. Yang paling sering kejadian ya itu nggak bisa tidur. Terus kalau tol itu kelewat keluarnya, pernah nggak kejadian? Iya, kadang ngelamun kan? Iya, bener. Apa gue giniin nih? Lewat ya. Oke, ini kita masuk ke Q&A dari member YouTube Raditya Dika. Ada yang banyak nanya ke Chef Andrian juga dari Landak Kriting. Chef, proses kreatifnya biasanya gimana? Nentuin jenis makanan atau bentuknya dulu?
Terus perubahan bentuknya itu dapat inspirasi dari nentuinnya gimana chef. Kayaknya penasaran karena bentuk-bentuk makanan namas tuh aneh-aneh tuh. Nah itu apa makanan dulu apa bentuknya dulu biasanya yang muncul? Bisa di other way around sih, bisa dua-duanya sih. Oke. Jadi contohnya yang menu lipstick ya. Iya, yang gue makan lipstick beneran itu. Kalau tuh dikasih, ini makanan ternyata lipstick beneran. Iya, yang itu. Menu lipstick kan kira-kira apanya dulu tuh? Kalau feeling gue ya, chef nemuin si merahnya itu, terus bisa dibentuk jadi apa? Jadinya lipstick. Kalau tadi konteksnya sabun kan, Busanya dulu. akhirnya jadi sabun kan. Berarti kan sabunnya belakangan, nggak langsung kepikiran bikin sabun nih gitu kan. Ya kan? Ya. Nah kalau lipstick beda lagi. Lipstick gimana? Jadi lipstick itu eksplorasi waktu itu cari ide dari pasar ke pasar. Terus ada satu Purworejo. Ya, Purworejo. Terus ada tukang celorot, tukang jajan pasar, terus ada kue celorot. Terus waktu itu nanya sama mbaknya, "Mbak, ini kue celorot sebenarnya makannya gimana sih?" Gitu. Oh, makanya tuh sebenarnya diputar supaya kuenya nongol ke atas gitu. Situ langsung kayak lipstick dong. Ya udah akhirnya bikin lipstick dengan rasa kue celorot gitu loh. Oke. Kan kalau misalnya lipstick itu tapi makanannya martabak kan nggak konteks, nggak make sense kan. Iya. Agak maksa, agak gimmicky jadinya kan. Iya, Ini kan kita jadi kayak ada message juga kayak lu tau nggak makan celorot itu sebenarnya Kayak begini lipstick, gitu, iya. kayak lipstick gitu. Orang-orang kan kayak banyak ngebuka dari atas. Iya. Si daunnya itu dibuka dari atas terus habis itu toyang baru makan gitu. Padahal sebenarnya diputar gitu. Penciptanya ya. Oke. Ya artinya bisa dua arah ya. Kalau tadi aja kan malah justru dari makanan yang udah ada baru dikasih konteks lipstiknya. Oke. Terus ada waktu kecil makanan paling berkesan apa chef dari Sandy? Ada nggak makanan masa kecil Chef Andrian yang masuk core memory? Jadi sampai sekarang sih itu masih kayak I think everyone punya ya makanan-makanan yang tetap ada sampai sekarang yang nggak mau dirubah gitu. For a chef ya. Apa tuh? Puding coklat kalau gue ya. Itu makanan favorit dari kecil? Jadi waktu itu miss banget waktu TK, ingat banget sih waktu TK. Terus kita semua kan dibawain lunchbox ya. Nah pas temen sebelah pas buka lunchbox, kok bentuknya begitu ya? Apa istilahnya? Bouncy gitu kan? Iya. Gitu ya. Wiggle. Gitu kan? Warna coklat gitu kan? Terus pas dituangin flanya itu, wow, mind blowing banget gitu. Itu mind blowing itu? Iya. Itu mind blowing. Karena nggak pernah dikasih yang kayak gitu kan? Oh. Maksudnya waktu Kecil gitu kan. Terus sampai rumah ngadu kan ke ibu kan, "Mah, itu kok tadi temen ada makanan bentuknya ajaib banget gitu kan. Terus kayaknya enak banget gitu kan. Ada saus putihnya. Terus pas di scoop gitu kayak kok teksturnya bisa begitu gitu. Itu makanan apa gitu." Karena nggak bisa ngasih explanation yang itu ya ke nyokap, akhirnya kayak apaan gitu kan. Ke bokap juga jangan-jangan itu puding gitu kayak gitu. Itu istilahnya jatuh cinta pertama sama makanan lah gitu kan. Iya. Kayak bisa bikin wow gitu loh. Iya ya, karena bentuknya, flanya. Sempat nyobain pas apa tuh? Punya teman nyobain? Enggak. Oh enggak. Karena rasanya kan juga enak kan. Ada tekstur yang beraneka ragam gitu kan. Tapi memang puding coklat itu nggak bisa dikalahin sih. Maksudnya kadang-kadang kalau gue lagi ada meeting di mana kan pojok kanan tuh suka ada tuh puding coklat dengan flan. Itu pasti itu diambil tuh. Yang enak sih. Kayak terakhir dari siapa lagi nih, kecil banget mata gue udah plus nih. Ceritain ya dari ini Lailit. Ceritain dong chef reaksi paling lucu dari tamu pas lagi nyobain sebuah makanan. Ada nggak? Atau disalah? Ini nih. Oh ini? Apa ya? Jadi konsep pepelotokan ini idenya itu dari waktu season 1 sebelum ada Namas. Jadi waktu eksperimen itu setelah selesai eksperimen nyuci sendiri kan tuh, semuanya ditaruh di dishwasher gitu, nyuci sendiri. Terus ada bunyi-bunyi.
oh ini tuh dari popping candy nih. Karena tadi sore tuh eksperimen popping candy lah gitu kan. Karena begitu kena air langsung protek. Terus kayak, wah nih seru nih kalau ini dijadiin konsep makanan nih. Gimana ya cara bikin popping candy ya? Habis itu ya udah pas ngulik-ngulik, ribet juga gitu. Udahlah gitu kan. Singkat cerita waktu itu mulai di Gunawarman season 3 kita punya konsep dish. Waktu itu nitrogen tuh baru nongol tuh ke permukaan tuh gitu kan. Jadi kita masak pakai nitrogen lah gitu kan di depan tamu gitu kan. Jadi tamu, wow ini nitrogen bla 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 segala macam, seru, banyak asap gitu kan. Nah karena pas di Gunawarman itu tamu makin banyak karena kapasitas juga gede gitu kan. Sementara timnya masih short banget waktu itu, cuma bertiga kitchennya. Kapasitas sudah 30 waktu itu. Nah si teknik itu masak di depan tamu dengan nitrogen itu karena timnya sangat short, ya udah di shortcut juga tekniknya. Jadi kerjanya bukan di depan tamu, tapi di belakang di kitchen. Gitu. Ya udah prepare aja sekarang nih, tamu 30, prepare aja sekarang. Jadi nggak usah di show, nanti ke tamu langsung aja ditaruh makanan itu ke piring, di atas piringnya gitu kan. Ya udah kejadiannya pas ditaruh di atas piring mereka, terus waktu itu benar-benar masih saya yang explain tuh setiap table, setiap menu gitu. Jadi pas naruh itu pindah ke table lain. Pas pindah ke table lain, trek, itu bunyi apa itu? Dari table yang tadi gitu kan. Udah habis itu explain lagi ke tamu yang selanjutnya. Pas pindah lagi, bunyi lagi gitu kan. Itu langsung flashback banget ke yang waktu eksperimen dulu gitu kan. Bahwa? Ini bunyi yang waktu itu dulu eksperimen bisa kejadian juga nih di dinernya Namas gitu kan. I see. Terus pas ke kitchen, itu kenapa kok bisa bunyi gitu ya? Bisa meledak gitu. Jadi intinya kalau tamu Namas itu nggak pernah rame, mungkin teknik si konsep ini nggak ada. Ya gitu. paham. Habis itu barulah ngulik gitu loh. Apa yang terjadi tadi gitu. Kenapa bisa meledak gitu kan. Akhirnya look up lagi kan. The science behind it segala macam gitu. Oh ternyata popping candy bisa begitu karena tekanan CO2 gitu kan. Ini bukan CO2, liquid nitrogen gitu kan. Sama-sama gas gitu kan. Lalu? Akhirnya konsepnya si popolotokan ini adalah, ini kan kita sebutnya espuma ini karena di dalam itu banyak rongga udara. Sangat banyak gitu kan. Nitrogen itu ketrap di dalam rongga-rongga itu gitu loh. Tekanannya udah sangat tinggi, makanya kan prosesnya lama kan. Begitu dia kena moist, si rongga-rongga yang ada di dalam itu kan pecah kan. Nitrogennya explode lah gitu bisa dibilang. Exactly sama waktu di popping candy, tapi popping candy dengan CO2 gitu kan. Paham. Dan habis itu kita develop lagi menu resepinya supaya lebih dense lagi, tapi rongganya lebih banyak lagi gitu loh. Iya, sehingga explode-nya bisa lebih masif. Kayak gitu. Nah, pas berikutnya kita cobain menu itu, tamu tuh yang akhirnya kaget gitu. Kita juga masih belum tahu meresponnya seperti apa ya, experience itu gitu. Maksudnya waktu awal-awal tuh kayak dikasih napkin gitu kan, tamu yang begitu-begitu. Tapi waktu awal kan kita benar-benar spontan aja gitu ngeluarin menu itu. Terus tamu juga tiba-tiba loncat gitu loh, kaget gitu loh. Bener-bener loncat gitu, kaget sama menu gitu kayak this is Namas nih gitu kan. Itu belum jas hujan ya berarti? Belum, masih jauh jas hujan. Dia akhirnya pakai jas hujan karena banyak tamu yang lengket badannya, bajunya. I think it's a part of the experience juga ya, maksudnya kayak ini kan lengket gak sih ke sini? Enggak kan ya? Enggak terlalu sih sebenarnya. Jadi kayak untuk buat tamu jadi lebih experience the fun-nya juga gitu kan. Sama untuk mereka kayak nanti kena rambut apa segala macem gitu. Menarik. Dan lagi kita ada lempar nitrogen kan. Iya. Jadi emang benar bukan gimmick aja, tapi safety-nya buat mereka juga gitu. Iya. Tapi paham sih, ada layer tambahan kalau pakai jas hujan mereka bisa pulang dan cerita bahwa
gue tadi sampai pakai jas hujan loh gitu Exactly, kan. ya makanya itu kan yang orang-orang posting ya saat itu ya, kayak makan pakai jas hujan, makan pakai jas hujan. Oke, tadi apa next buat Chef Andrian atau Namas dan Buba yang kita bisa expect nih? Iya, Namas sebentar lagi akan ganti tema. Oke. Tema yang menurut kita sangat menarik karena space-nya itu berbeda dari sebelum-sebelumnya gitu. Oke. Jadi kita juga look up juga as a team Oke. dengan season baru ini. Oke. Itu ya. Kita expect itu nanti di Q2 lah ya. Yes. Oke. Exactly. Boleh ngasih usulan nggak? Boleh. Tema horor. Lewat sih. Udah ada. Enggak, maksudnya yang Cinema kan ada horor ya. Coba nih kayak horor gitu. Oke. Iya nggak tahu sih. Kan setan Indonesia banyak ya. Sebenarnya nggak mau spoiler sih. Oke. Kita expect aja nanti. Jadi kayak di next season ini karena dari ada journey yang benar-benar bukan kayak kita duduk terus makanannya journey gitu, tapi kayak kitanya juga journey gitu kan. Kita pindah dari satu tempat ke tempat yang lain gitu kan. Nah itu mungkin ada itunya. Siap-siap aja. Oke. Gue bawa Anissa deh berarti. Thank you ya Chef ya. Thank you so much. Buat semuanya kalau mau tahu Namas bisa ke namasdining.com tadi ya. Yes. Atau cek IG lah kalau yang Buba kan Buba JKT kalau nggak salah ya. Oke. Thank you semua.